Panjang ni cerita ni kan, tapi tak apa, sikit lagi. Jadi bila ada perawi yang ulama berbeza pendapat, ada yang kata okey, ada yang kata tak okey, maka begitulah keadaannya cerita kunut subuh ni. Kunut subuh ni macam inilah juga cerita dia. Dia ada datang berapa jalur. Ada jalur yang terlalu lemah, ditolak. Ada jalur yang ulama berbeza, macam jalur Abu Daud. Anas bin Malik kata, kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqnutu fil fajr hatta faraqad dunya. Nabi SAW sentiasa berkunut di waktu fajar sehingga Nabi meninggalkan dunia. Tapi riwayat ni, jalur ni, ulama berbeza pendapat. Kerana dalam sanad dia ada seorang perawi yang nama dia Abu Ja'far Ar-Razi. Dia bukan orang jahat, tapi ingatan dia tu dipertikaikan. Ada yang terima seperti mazhab Syafi'i dan Maliki, ada yang tak terima seperti mazhab Hambali dan juga Hanafi. Kan? Kenapa Hambali dan Hanafi tak terima? Kerana menurut mereka, ramai di kalangan sahabat dan juga tabi'i yang tak tahu pun cerita kunut subuh ni. Imam Syafi'i terima, Imam Malik terima, tapi Hambali dengan Hanafi tak terima. Inilah ijtihad dipanggil. Cuma kalau tanya pada saya, kan, kalau tanya pada saya lah, saya cenderunglah pada pendapat Hambali. Sebab apa? Sebab Abu Ja'far Ar-Razi ni memang perawi yang dipertikaikan, tu yang pertama. Yang keduanya, Nabi SAW ni solat subuh setiap hari. Nabi solat subuh ni setiap hari. Boleh orang kata apa? Menjadi amalan yang berterusan. Kan? Jadi kalau Nabi tu solat subuh berkunut, dah tentu riwayatnya banyak. Dah tentulah riwayatnya banyak, sebab sahabat dengar. Tapi ada di kalangan sahabat yang kata, kami tak pernah dengar. Kami semayang belakang Nabi, semayang belakang Abu Bakar, semayang belakang Umar, kami tak dengar. Bila ada tabi'in tanya, mereka kata muhdath. Dalam riwayat Tirmizi, benda baru dia kata. Dan yang menariknya, kan, lafaz kunut subuh secara spesifik tak ada. Mereka ambil daripada kunut witir. Maksudnya lafaz spesifik tu tak ada riwayat yang jelas. Mereka ambil daripada kunut witir. Kalau betul Nabi buat setiap pagi subuh kunut, mesti ada lafaz tu. Maka sebab itulah Hambali dan Hanafi kata kunut yang dimaksudkan itu adalah kunut nazilah. Jadi kalau tanya pendapat saya lah. Tapi kalau pergi ke negeri lain, imam mengikut mazhab Syafi'i dan imam masjid tu berkunut, kita kunut lah. Tapi sebab negeri Perlis ni dia ambil pendapat Hambali dalam masalah ni, dia tak kunut. Jadi kita tak perlulah kunut, kerana masalah ni masalah ijtihad. Pembahasan tentang kunut subuh termasuk salah satu masalah fikih yang sudah lama diperselisihkan oleh para ulama Ahlussunnah wal Jamaah, teman-teman. Perselisihan ini bukan perkara akidah, bukan pula ukuran seseorang itu mengikuti sunnah ataupun tidak, tetapi termasuk ke dalam permasalahan ijtihadiyah yang telah dibahas oleh para imam mazhab sejak berabad-abad yang lalu. Nah, ada sebagian ulama yang menganggap bahwa kunut subuh adalah sunnah yang dianjurkan secara terus-menerus. Pendapat ini terkenal dalam mazhab Imam Asy-Syafi'i dan diikuti oleh mayoritas ulama Syafi'iyah. Namun ada pula ulama yang berpendapat bahwa kunut subuh itu tidak disunahkan secara rutin setiap harinya. Pendapat ini dipegang oleh banyak ulama dari mazhab Imam Abu Hanifah, Imam Ahmad bin Hanbal, serta sebagian besar ulama ahli hadis. Mengapa mereka berpendapat demikian, teman-teman? Sebab utama mereka adalah cara memahami hadis-hadis yang berbicara tentang kunut. Menurut kelompok ulama ini, Rasulullah SAW memang pernah melakukan kunut, tetapi kunut tersebut bukan kunut subuh yang dilakukan setiap hari sepanjang hidup beliau. Mereka berpendapat bahwa kunut yang dilakukan Nabi SAW adalah kunut nazilah, yaitu kunut yang dibaca ketika terjadi musibah besar yang menimpa kaum muslimin.
Mereka berdalil dengan hadis-hadis yang sahih yang menceritakan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu pernah mendoakan keburukan atas beberapa kabilah Arab yang membunuh para sahabat penghafal Al-Quran dalam peristiwa Bir Ma'unah. Setelah kejadian itu teman-teman, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu berkunut selama sekitar 1 bulan. Kemudian beliau menghentikannya. Menurut ulama yang tidak mensunahkan kunut subuh secara terus-menerus, hadis-hadis ini menunjukkan bahwa kunut itu dilakukan karena adanya sebab tertentu. Ketika sebab itu hilang, maka kunut juga dihentikan. Mereka juga sering membawakan hadis dari Anas bin Malik yang menyebutkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu berkunut selama sebulan, kemudian meninggalkannya. Dari sini teman-teman, mereka memahami bahwa kebiasaan kunut setiap hari tidak berlangsung terus sampai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu wafat. Salah satu hadis yang sering dijadikan dalil oleh pendukung kunut subuh adalah riwayat yang menyebutkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam senantiasa berkunut pada sholat subuh hingga beliau itu wafat. Namun banyak ulama ahli hadis yang menilai bahwa sanad hadis ini bermasalah. Di antara yang mengkritiknya adalah Yahya bin Ma'in, Ahmad bin Hambal, Abu Hatim Ar-Razi, dan sejumlah pakar hadis lainnya. Karena itu teman-teman, mereka berkesimpulan bahwa hadis tersebut tidak cukup kuat untuk dijadikan dasar menetapkan bahwa kunut subuh yang dilakukan sepanjang tahun. Ada pula argumentasi yang lain yang sering dikemukakan para ulama yang tidak mensunahkan kunut subuh itu mengatakan bahwa banyak sahabat besar yang tidak dikenal melakukan kunut subuh secara terus-menerus teman-teman. Mereka menyebut nama-nama seperti Abdullah bin Mas'ud, Ali bin Abi Thalib, Abdullah bin Umar, dan sejumlah sahabat yang lainnya. Menurut mereka teman-teman, seandainya kunut subuh itu merupakan sunnah yang selalu dilakukan Nabi sampai beliau wafat, tentu amalan itu akan tersebar luas di kalangan para sahabat sebagaimana tata cara sholat lainnya. Sebagian ulama juga menyoroti riwayat dari Sa'ad bin Thariq yang bertanya kepada ayahnya tentang kunut subuh. Nah, ayahnya itu menjawab teman-teman bahwa ia pernah sholat di belakang Rasulullah, Abu Bakar, As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Namun mereka tidak pernah melakukan kunut subuh secara rutin. Riwayat ini sering dijadikan penguat oleh pihak yang mengatakan bahwa kunut subuh itu tidak sunnah muakkadah. Di sisi yang lain, perlu dipahami bahwa ulama mazhab Syafi'i juga memiliki dalil dan argumentasi yang panjang teman-teman. Mereka tidak berpendapat tanpa dasar. Mereka menganggap hadis-hadis yang mendukung kunut subuh memiliki penguat dari berbagai jalur sehingga dapat diamalkan. Mereka juga berdalil dengan praktik sebagian sahabat dan tabi'in. Karena itu teman-teman, persoalan ini akhirnya menjadi wilayah ijtihad, bukan persoalan yang bisa diputuskan bahwa dengan satu hadis lalu menyesatkan pihak yang lainnya. Bila kita membaca kitab-kitab para ulama terdahulu, kita akan menemukan bahwa perselisihan mengenai kunut subuh telah berlangsung sejak generasi awal Islam. Mazhab Syafi'i menyunahkannya, mazhab Hanafi tidak menyunahkannya, mazhab Hambali umumnya tidak menyunahkannya, kecuali ketika terjadi nazilah. Sedangkan dalam mazhab Maliki terdapat rincian tersendiri teman-teman mengenai masalah ini. Yang menariknya di sini teman-teman, para ulama besar dahulu tetap saling menghormati meskipun mereka berbeda pandangan. Mereka memahami bahwa sumber perselisihan itu terletak pada perbedaan cara penilaian terhadap hadis dan cara menggabungkan berbagai riwayat yang tampak berbeda. Karena itulah banyak ulama kontemporer menegaskan bahwa orang yang berkunut subuh tidak boleh dicela
dan orang yang tidak berkunut subuh juga tidak boleh dicela. Keduanya memiliki landasan ilmiah yang telah dibahas oleh para imam mujtahid selama berabad-abad. Kesimpulannya, ada ulama yang menganggap bahwa kunut subuh itu tidak disunahkan secara rutin karena mereka berkeyakinan bahwa hadis-hadis yang sahih itu menunjukkan bahwa Nabi SAW berkunut karena sebab tertentu, yaitu kunut nazila. Kemudian beliau meninggalkannya setelah sebab itu hilang. Mereka juga menilai dalil yang menunjukkan kunut subuh terus-menerus sampai Nabi SAW itu wafat tidak cukup kuat menurut standar ilmu hadis yang mereka gunakan. Oleh sebab itu teman-teman, mereka berpendapat bahwa yang lebih sesuai dengan sunnah adalah tidak membiasakan kunut subuh setiap harinya, kecuali ketika terjadi musibah besar yang menimpa kaum muslimin. Namun karena masalah ini termasuk ranah ijtihad yang telah diperselisihkan oleh para imam mazhab, maka sikap yang paling bijak adalah menghormati perbedaan pendapat dan tidak menjadikannya sebab perpecahan di antara kaum muslimin. Semoga dengan sedikit penjelasan ini dapat memberikan manfaat bagi teman-teman sekalian, dan apabila channel ini dapat memberikan manfaat bagi teman-teman sekalian, silakan like, subscribe, dan share. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.